Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 46. Arjun? Lina sampai kaget melihat keberadaan Arjun di sana. Arjun duduk tepat di hadapan Lina. Mereka hanya dibatasi oleh sebuah meja di hadapan mereka. Dari penampilannya yang rapi, tampaknya Arjun baru selesai bekerja. Kebetulan sekali kita bertemu di sini. Kamu ada acara apa? Sampai memakai baju pengantin seperti itu? Tanya Arjun sembari tertawa kecil, karena merasa lucu, melihat Lina memakai gaun putih seperti pengantin. Kamu sendiri kenapa ada di sini? Lina bertanya balik. Aku. Di sini. Ini hotelku. Arjun menjawab dengan sedikit membanggakan diri. Ia berharap Lina bisa bangga padanya, yang sudah bisa mulai mengurus bisnis keluarga. Jadi, apa acara yang kamu selenggarakan di sini? Aku bisa memberikan potongan harga, mungkin sampai 50%. Hari ini aku baru saja menikah, jawab Lina lirih. Apa? Arjun sangat terkejut. Kamu ini jangan bercanda. Ia tidak percaya dengan apa yang Lina ucapkan. Aku tidak bercanda. Aku memang baru saja menikah, kata Lina. Arjun terdiam. Baru kemarin rasanya ia ditolak, tapi sudah mendapatkan kabar yang mengejutkan. Hatinya seakan hancur berkeping-keping, mendengar pengakuan langsung dari Lina. Kamu menikah dengan siapa? Tanyanya penasaran. Dengan aku. Trian yang baru kembali langsung menyahut. Ia mempercepat langkah, mendekat ke arah mereka. Tidak sudi rasanya, sang istri didekati oleh lelaki lain. Tanpa sungkan, ia duduk di samping Lina. Menggenggam tangan wanita itu dan mencium pipinya. Trian seperti tengah menaburkan garam di atas luka Arjun. Raut wajah Arjun tampak merah padam. Sangat menyakitkan, mengetahui dengan siapa Lina menikah. Kami baru saja menikah, dan malam ini ingin beristirahat di sini. Kamu pasti tahulah, apa yang akan kami lakukan di sini. Mohon berikan pelayanan yang terbaik untuk kami. Senyuman tipis tersirat di bibir Trian. Sengaja sekali, ia ingin membuat kesal lelaki di hadapannya dengan cara pamer. Bagaimana kalau kita langsung naik ke atas? Aku sangat lelah dan ingin istirahat. Lina yang tidak nyaman dengan situasi itu, berusaha untuk menghindar. Ia tahu hubungan kedua lelaki itu tidak baik. Apalagi Trian akan menjadi-jadi jika dibiarkan. Trian membalas dengan senyuman. Ia memandangi Lina, dengan tatapan penuh kehangatan. Kamu pasti sudah tidak sabar ya, sayang. Tadi aku juga sempat membelikan sesuatu di apotek depan. Trian menunjukkan paper bag kecil yang didapatkan dari apotek. Lina menghela napas, rasanya ia ingin memukuli Trian di tempat itu. Meskipun dia suaminya, tapi kelakuannya sangat gila. Ia sengaja memancing perkara di depan orang, yang jelas-jelas pernah menyukai Lina. Arjun, maaf. Sepertinya kita tidak bisa berbicara lebih lama. Aku ingin istirahat, kata Lina. Arjun hanya menganggukkan kepala, ia seakan tak punya tenaga untuk menjawabnya. Aku harap, lain kali kalian tidak perlu bicara berdua. Tahu kan, maksudku apa? Trian memberikan tatapan intimidatifnya. Ayo. Lina menarik tangan Trian agar pergi dari sana, mereka berjalan mendekat ke arah resepsionis. Tidak perlu check-in, aku sudah memesan kamarnya kemarin. Trian menghentikan langkah Lina. Ia menunjukkan kartu akses yang dipegangnya, mereka akhirnya lanjut berjalan ke arah lift. Kita di kamar berapa? Tanya Lina. Kamar 308. Pintu lift terbuka, Lina dan Trian segera masuk ke dalam. Lantai berapa? Tanya Lina lagi. Trian tak menjawab, ia memilih menekan tombol 45. Pintu lift kembali tertutup. Suasana di dalam hening, hanya ada mereka berdua. Trian memeluk Lina dari belakang. Kamu marah? Tanyanya seraya mengecup lembut telinga istrinya. Kamu sengaja memilih hotel ini untuk kita? Telisik Lina penasaran. Ya? Apa kamu tidak suka?
Trian semakin mengeratkan pelukannya. Tujuanmu apa? Nada bicara Lina masih terdengar datar. Supaya kita bisa menikmati malam pertama dengan nyaman. Aku bahkan sampai membeli sesuatu yang bisa membantu kita malam ini, kilah Trian. Tak terasa pintu lift pun terbuka. Trian melepaskan pelukannya, Lina lebih dulu berjalan keluar dan melangkah dengan cepat. Trian membuntuti wanitanya di belakang. Jelas sekali, ia telah membuat istrinya sendiri kesal. Di depan pintu kamar 308, Lina menghentikan langkah. Ia menunggu Trian membuka pintu akses kamar tersebut. Ketika pintu terbuka, mereka langsung disambut oleh susunan bunga berbentuk hati di depan pintu. Area ruang tamu yang luas telah dihiasi dengan banyak balon merah muda. Dan juga tulisan Happy Wedding yang terpampang di sana. Selamat hari pernikahan, sayang. Trian mengecup pipi istrinya yang masih tertegun memandangi kejutan darinya. Perlahan ia menutup pintu yang ada di belakangnya. Trian kembali menggandeng tangan Lina. Diajaknya wanita itu untuk memasuki kamar mewah hotel yang disewanya. Kamar tipe presidensial suite itu sangat luas, seluas lapangan bola. Ruang tamu, ruang tengah, ruang dapur, kamar mandi, bahkan ruang kerja dan ruang rapat ada di sana. Kamar mereka memiliki pemandangan yang indah, dengan view kota lewat jendela kaca yang lebar. Bahkan ada kolam renang pribadi di samping kamar. Bagaimana, sayang? Apa kamu suka dengan kejutannya? Tanya Trian tersenyum. Mereka berdiri berhadapan. Saling berpegangan tangan di samping tempat tidur berukuran king size, yang di atasnya penuh taburan bunga. Lina tampak tak bisa berkata-kata. Kekesalannya juga seketika hilang, dengan kejutan yang didapatkannya. Oh, ya Tuhan! Kenapa kamu menyewa kamar sebesar ini? Ucap Lina yang masih tidak menyangka, akan diajak masuk ke kamar hotel sebagus itu. Tentu saja untuk membuat istriku senang. Trian merasa lega, respon Lina lebih dari yang diharapkannya. Sepertinya, ia benar-benar berhasil membuat kejutan kali ini. Tapi ini terlalu besar. Kita seharusnya mengajak semua orang ke sini, ujar Lina. Trian mengernyitkan dahi. Mengajak semua orang? Kamu mau semua orang melihat kita bermesraan? Ya bukan begitu maksudnya. Kilah Lina, ia sampai memukul lengan Trian karena gregetan. Ini sangat disayangkan, kalau hanya dinikmati kita berdua. Tempat ini bagus sekali. Lina masih terkagum-kagum dengan kemewahan desain yang disajikan dalam kamar hotelnya. Sekarang, kamu tidak ngambek lagi, kan? Trian mengusap pipi Lina. Lina langsung manyun, ia ingat masalah terakhir mereka lagi. Lain kali, jangan begitu di depan orang. Tegurnya nyureng. Memang apa salahnya? Bagus kan? Dia jadi langsung tahu kalau kita sudah jadi suami istri? Apa kamu ingin menyembunyikan hubungan kita? Kamu mau terus dikejar-kejar olehnya? Bukan begitu juga. Maksudku, sebaiknya kita jaga perasaan orang lain. Aku belum lama menolaknya. Lalu, siapa yang akan menjaga perasaanku? Trian tak mau kalah. Lina terdiam. Aku juga tidak rela kalau istriku didekati lelaki lain, apalagi yang jelas-jelas punya perasaan padamu. Iya, iya. Aku kan juga tidak melakukan apa-apa. Tadi hanya kebetulan bertemu saja. Dan itu juga gara-gara kamu sendiri, yang memilih hotel ini. Kenapa tidak memilih hotel lain supaya tidak bertemu dengannya? Tapi ini hotel terbaik di kota ini, jadi aku sengaja memilihnya. Lina tetap tidak percaya. Ia yakin dengan pasti, Trian melakukannya dengan sengaja untuk memanas-manasi Arjun. Sejak tadi, Lina terus menghela napas. Pikirannya tidak tenang, ia masih mengenakan bathrobe setelah mandi. Entah berapa lama, ia sudah mondar-mandir sendirian di dalam kamar, dengan pikiran untuk kabur dari sana. Mengapa rasanya malam ini ia belum siap tidur seranjang, dengan lelaki yang baru resmi menjadi suaminya itu? Ia sangat gugup sampai takut, jika Trian sudah selesai mandi dan menghampirinya di kamar. Meskipun bukan pertama kalinya mereka melakukan kontak fisik, tapi seakan terlalu cepat bagi mereka untuk sedekat itu. Kalau aku pergi, aku mau kemana? Gumamnya bingung. Tiba-tiba, pandangan matanya mengarah pada paper bag kecil yang Trian dapatkan dari apotek. Ia penasaran,
hingga memberanikan diri untuk melihat isinya. Lina menelan ludah. Sudah bisa ditebak dari awal, kemana arah pikiran lelaki itu untuk malam ini. Ternyata, Trian membeli sebotol lubrikan. Terdengar suara pintu kamar mandi digeser. Refleks Lina langsung naik ke atas ranjang, dan bersembunyi di balik selimut. Ia pura-pura tidur. Jangan sekarang, jangan sekarang. Semoga kita hanya tidur bersama malam ini, ucap Lina dalam hati. Ia memaksakan dirinya untuk memejamkan mata. Suara langkah kaki yang semakin mendekat ke arahnya terdengar jelas. Matanya semakin tertutup, ia semakin gugup dan seakan takut dimangsa. Beberapa saat suasana menjadi hening, Trian berhenti melangkah. Namun, ia tiba-tiba merasakan gerakan orang yang menaiki ranjang. Lina berharap, Trian menganggapnya sudah tidur dan membiarkannya untuk malam ini. Tangan Trian terjulur memeluk tubuh Lina dari belakang. Tubuh lelaki itu terasa mendekat ke arahnya, dan menempel pada punggungnya. Ia seakan memberi sensasi kehangatan, lewat pelukan yang lembut. Lina masih pura-pura tidur, ia kira lelaki itu hanya akan memeluknya saja. Tapi, tangannya begitu nakal, menarik ikatan bat robenya hingga terlepas. Masa dia tetap akan menyentuh orang yang sedang tidur? Apa dia gila? Memang dia tidak lelah seharian sudah ada acara, umpat Lina dalam hati. Lina menggigit bibir, jemari kakinya menekuk, merasakan sentuhan tangan besar itu di area dadanya. Ia menahan suara. Trian. Gila, gila, gila. Lina terus mengumpat dalam hati, berharap suaminya mau menghentikan perbuatannya. Ia berusaha keras agar tidak bersuara ataupun bergerak, sekalipun ia merasakan gak enak. Oleh perbuatan Trian yang membuatnya malu sendiri. Lina merasakan bat robe miliknya tersingkap. Tangan Trian mulai bergerilya dengan perlahan. Ah! Sebuah lenguhan keluar dari bibir Lina, saat dengan akal Trian memainkan 0 kilometernya. Kamu sudah bangun, sayang? Trian mengulaskan senyum. Ia mempererat dekapannya. Trian. Seharian kita kan sudah banyak acara, besok saja. Lebih baik kita tidur, protes Lina. Mauku juga begitu, sayang. Tapi, mau bagaimana lagi? Yang di bawah sini tidak bisa diajak kerja sama. Kita lakukan sebentar, sayang. Kalau dia sudah tidur, baru kita tidur, rayu Trian. Lina langsung diam. Ia mengikuti saja kemauan sang suami, yang sudah berada di puncak hasrat. Tidak bisa dipungkiri, jika sentuhan lelaki itu terasa enak. Trian. Ah! Lina ingin menghentikannya, tapi respon tubuhnya berbeda. Ia merasakan kenikmatan luar biasa, yang membuatnya tak bisa berhenti. Rasanya ia seperti hampir gila. Hingga seluruh tubuhnya terasa menegang, dan ia menjerit mendapatkan sampai di puncak kenikmatan pertamanya. Ia langsung terkulai lemas. Trian, tunggu sebentar, pinta Lina yang masih terengah-engah mengatur napas. Trian mengulaskan senyum. Tidak apa-apa, ini akan enak, ucapnya menenangkan. Lina menahan napas saat sesuatu mulai memasukinya. Ia mencengkeram tangan Trian kuat-kuat. Sayang, ini enak sekali. Tatapan mata Trian sudah dikuasai gairah, ia begitu menikmatinya. Suara erangan merdu sang istri semakin menambah hasratnya. Tangan mereka saling menggenggam. Gerakan Trian yang bersemangat menimbulkan suara, dengan ritme yang teratur seperti alunan musik. Malam itu menjadi malam yang indah, bagi sepasang pengantin yang dimabuk cinta. Seakan dunia hanya ada mereka. Mau apa lagi? Katanya hanya sekali. Tanya Lina syok. Entah sudah berapa kali ia dibuat menjerit dan lemas. Sayang, kalau ini tidak tidur, aku juga tidak bisa tidur. Sekali lagi, ya, kata Trian mencari alasan. Lina yang sudah sangat lemas hanya bisa pasrah. Ia menerima saja tubuhnya dibolak-balik, dengan berbagai gaya mengikuti kemauan Trian. Sudah tidak terhitung, berapa kali ia sampai di puncak kenikmatan, yang seumur hidup baru ia rasakan. Ia tidak menyangka, Trian seperti seekor singa liar, yang sangat mahir memuaskan pasangannya. Trian, sudah ya, pinta Lina setiap kali Trian sampai di puncak kenikmatan. Ia kira semuanya telah selesai. Akan tetapi, tak berselang lama. Sang suami yang tampak lemas kembali bertenaga. Sayang, sekali lagi. Ini belum juga mau tidur. Permintaan nikmat sekali lagi, hanya sekedar ucapan manis di bibir saja. Setelah itu, ada sekali lagi dan sekali lagi,
sampai Lina tak bisa menghitungnya. Trian terus melakukannya sepanjang malam, hingga Lina pingsan atau tertidur karena kelelahan. Lina membuka matanya perlahan. Pemandangan kamar hotel yang pertama kali nampak di hadapannya. Tapi, kamar itu tidak seperti kamar yang semalam ia tiduri. Bersambung.